Just show her a little. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat, atau juga sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, dan suatu yang harus dibuang. Sampah di sekitar kita dapat menyebabkan aroma tidak sedap, mengurangi kesuburan tanah, banjir, sehingga menjadi sarang nyamuk. Berikut adalah jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan menjadi 3. Sampah organik adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik. Sifat sampah organik adalah tidak tahan lama dan cepat membusuk. Biasanya sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, daging, atau sisa sayuran. Sampah organik diantaranya dapat diolah menjadi pupuk organik, biogas, arang briket, pakan ikan hewan ternak, kerajinan tangan, dan ekoenzim. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah setelah bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik, talang botol, kaca, sikat gigi bekas, karet ban, dan styrofoam. Sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan sifatnya. Apa itu B3? B3 merupakan singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. B3 yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup. Contoh sampah B3 adalah baterai, lampu listrik, elektronik, kemasan pestisida, pemutih pakaian, DLL. Upaya pengurangan limbah B3 dapat dilakukan melalui 1. Substitusi bahan, 2. Modifikasi proses, dan atau 3. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Berdasarkan wujud. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan menjadi 3 yaitu sampah padat, sampah cair, sampah gas. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, kayu, dan lain-lainnya. Sampah cair. Contoh sampah cair adalah antara lain air sabun, air bekas cucian, air tinja, dan limbah air dari pabrik dan dari toilet. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, sampah dibedakan menjadi: pertama, sampah alam. Kedua, sampah manusia. Ketiga, sampah nuklir. Keempat, sampah industri. Kelima, sampah pertambangan. Keenam, sampah konsumsi. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. Sampah manusia.
Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses tinja. Sampah manusia. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Sampah nuklir. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan barium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi. Contoh sampah ini beragam tergantung pada sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Audio Jungle.